Kamu lelah bukan karena kurang kuat, tetapi karena terlalu sering menjadi kuat untuk semua orang, kecuali dirimu sendiri. Weton legi kui gampang ngerteni liyan, nanging kerep lali ngrungokake suarane ati dhewe. Kesalahan yang sering terjadi, kesalahan fatal weton legi. Banyak weton legi tergelincir bukan karena niat yang keliru, melainkan karena hatinya terlalu lembut. Kelembutan itu bukan kelemahan. Ia adalah warisan. Dibawa sejak lahir, dari doa-doa tua yang tak pernah diucapkan keras-keras. Hati weton legi mudah beresonansi. Ia cepat menangkap getar perasaan orang lain, bahkan sebelum kata-kata terucap. Ia memahami tanpa diminta, memberi tanpa dihitung, dan mengalah tanpa perlu dimenangkan. Namun justru di sanalah jalur licin itu bermula. Karena hati yang terlalu lembut sering salah menempatkan batas. Ia mengira semua luka harus dipeluk, semua beban harus dibagi, semua orang harus diselamatkan. Weton legi jarang tersesat karena ambisi. Ia tergelincir saat ingin menjaga, saat tidak tega berkata tidak, saat memilih diam demi kedamaian semu. Ia bukan tidak sadar sedang dilukai, ia hanya lebih takut melukai balik. Kelembutan hatinya membuat ia menunda kejujuran pada diri sendiri, menoleransi yang seharusnya ditinggalkan. Menyebut luka sebagai ujian, padahal itu tanda sudah terlalu lama bertahan. Dan ketika akhirnya jatuh, weton legi sering menyalahkan diri sendiri. Padahal yang terjadi bukan kesalahan niat, melainkan ketiadaan batas. Hati yang lembut tanpa penjagaan akan menjadi ladang yang diinjak banyak kaki. Bukan karena semua orang jahat, melainkan karena tidak semua orang paham cara menghormati kelembutan. Leluhur berpesan pelan. Ati sing alus kudu diwatesi, supaya ora entek dening donya. Tergelincirnya weton legi bukan tanda ia salah jalan, melainkan tanda ia terlalu lama berjalan tanpa berhenti menanyakan, apakah ini masih selaras dengan jiwaku? Karena hati yang lembut sejatinya diciptakan bukan untuk dikorbankan, melainkan untuk dijaga, agar tetap bening, tetap hidup, dan tetap pulang pada dirinya sendiri. Ia bukan tidak tahu, namun memilih mengerti lebih dulu daripada melindungi dirinya sendiri. Weton legi terbiasa memendam. Terbiasa berkata, "Ora napa-napa," padahal batinnya retak perlahan. Ia memahami luka orang lain, namun menunda menyembuhkan lukanya sendiri. Disitulah awal kesalahan yang tak terasa, namun dampaknya panjang. Tahun 2026 datang bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai cermin yang jujur. Cermin yang menunjukkan satu kesalahan utama, terlalu baik pada waktu yang salah. Weton legi sering menanggung beban yang sejatinya bukan miliknya. Ia menyerap cerita, keluh, dan luka orang lain seperti tanah kering menyerap hujan. Tanpa sadar, ia memikul masalah yang tidak pernah ia ciptakan, namun ia tanggung seolah itu adalah kewajibannya. Bukan karena diminta, melainkan karena hatinya tidak tega membiarkan orang lain menanggungnya sendiri. Dalam banyak peran hidup, weton legi menjadi penenang bagi jiwa-jiwa yang gelisah. Kehadirannya menurunkan ketegangan, suaranya meredam amarah, dan sikapnya membuat orang merasa dimengerti.
Namun saat ia menenangkan orang lain, ia sering menyimpan kegelisahannya sendiri dalam diam. Ia lupa bahwa penenang pun bisa lelah. Weton Legi juga kerap menjadi tempat pulang bagi banyak orang. Ia menjadi ruang aman, tempat bercerita tanpa takut dihakimi, tempat luka diletakkan sementara. Namun anehnya, di tengah banyaknya jiwa yang beristirahat di hadapannya, ia sendiri tak pernah benar-benar pulang pada dirinya. Ia terbiasa hadir untuk orang lain, namun jarang bertanya, "Aku ini butuh apa?" Perlahan, ketidakseimbangan itu membentuk kehampaan yang sunyi. Bukan karena hidupnya kosong, melainkan karena energinya terus mengalir keluar tanpa pernah ditarik kembali. Dan disitulah Weton Legi mulai merasa lelah tanpa tahu harus mengeluh kepada siapa. Leluhur mengingatkan dengan nada hening. Omah sing kebat tamu, nanging sing duwe omah ora tau leren. Menjadi penyangga bukanlah kesalahan. Menjadi tempat pulang bukanlah dosa. Namun ketika Weton Legi lupa pulang pada dirinya sendiri, di sanalah keseimbangan batin perlahan runtuh. Ia takut dianggap keras, takut melukai, takut kehilangan hubungan, hingga lupa bahwa dirinya pun berhak dijaga. Leluhur mengingatkan dengan halus namun tegas. Kesabaran tanpa kesadaran adalah penyangkalan diri. Saat Weton Legi terus berkata, "Tidak apa-apa," pada perlakuan yang jelas melukai batin, maka yang terkikis bukan orang lain, melainkan jati dirinya sendiri. Di tahun 2026, kesalahan fatal bukanlah marah, bukan pula menolak, melainkan terus bertahan di tempat yang sudah tidak selaras. Energi Legi yang manis, jika tidak dijaga batasnya, akan menjadi pintu masuk kelelahan jiwa, kebingungan arah hidup, dan perasaan hampa tanpa sebab yang jelas. Maka pesan tahun ini jelas. Weton Legi harus belajar tegas tanpa kehilangan welas asih. Belajar berkata, "Cukup," tanpa merasa bersalah. Karena menjaga diri bukan berarti egois. Dan meninggalkan yang melukai bukan berarti gagal mencintai. Tahun 2026 bukan tentang menahan lebih kuat, melainkan memilih dengan lebih jujur. Jujur pada rasa, jujur pada batas, dan jujur pada suara batin yang selama ini terlalu lama diabaikan. Kesalahan terbesar Weton Legi bukan karena melanggar nilai, melainkan karena terlalu setia pada perasaan orang lain hingga meninggalkan dirinya sendiri tanpa disadari. Weton Legi dilahirkan dengan getar manis. Auranya menenangkan, ucapannya meredam, kehadirannya membuat orang lain merasa diterima. Namun jarang yang tahu bahwa ketenangan itu sering dibangun di atas batin yang dipaksa kuat. Sejak lama, Weton Legi belajar satu hal: jangan merepotkan, jangan menuntut, jangan menyakiti. Dan tanpa sadar, prinsip itu berubah menjadi kebiasaan untuk mengalah bahkan saat jiwanya terluka. Ia tidak berteriak. Ia tidak mengeluh. Ia hanya diam. Dan mengira diam adalah kebijaksanaan. Padahal, tidak semua diam adalah kebajikan. Ada diam yang lahir dari ketakutan kehilangan, ada sabar yang tumbuh dari rasa tidak berharga, dan ada welas asih yang sejatinya adalah lupa pada diri sendiri. Tahun 2026 datang membawa getaran yang berbeda. Leluhur tidak berkata,
marahlah. Leluhur tidak berkata, lawanlah. Namun pesan itu jelas.